Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Govinda Triang Saksena, NPM 32201101038. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem rem. Pasti Anda semua sudah familiar dengan kata-kata sistem rem. Tapi apakah Anda sudah tahu bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara perawatannya? Oke, simak terus dalam video ini. Pertama-tama adalah saya tentunya akan menjelaskan tentang sistem rem. Apa itu sistem rem? Sistem rem adalah sebuah sistem atau sebuah komponen perakitan yang digunakan untuk menghambat atau menghalau laju kendaraan. Oke, kira-kira sudah tahu ya fungsinya. Saya ulangi lagi, sistem rem adalah sebuah mekanisme atau komponen atau rangkaian yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi laju kendaraan. Tuh. Oke, pertanyaannya kok bisa sistem rem bisa menghambat laju kendaraan? Oke, dalam sistem rem ada beberapa komponen yang harus kita ketahui, yaitu satu, kampas rem tentunya, terus nanti ada disc brake atau cakram ya, terus ada pedal rem, ini yang sangat-sangat penting, yaitu ada master rem. Nah, maaf saya agak batuk ini. Oke, terus kenapa kok bisa bekerja sistem rem? Karena dia menggunakan gaya gesek. Semakin besar gaya geseknya, maka semakin cepat untuk memperlambat laju kendaraan. Yang bergesekan itu apa? Berarti ada pertanyaan seperti itu toh. Yang bergesekan adalah kampas kopling dengan disc brake atau disc drum atau dinding tromol atau cakram, sehingga kendaraan bisa berhenti. Tuh. Oke, sudah pada tahu, kita lanjut tentang bagaimana cara perawatan sistem rem. Jika perawatan, kita tentunya harus praktek. Kita tidak bisa hanya teori, karena kita butuh sekali tentang penjelasan bagaimana cara-caranya. Oke, langsung saja kita praktek. Jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri, karena K3 itu sangat penting. Kesehatan kita, keselamatan kita, lingkungan, dan kendaraan harus benar-benar aman. Kita memakai sarung tangan untuk menghindari kecelakaan atau istilahnya apa ya? Ya, kesalahan, supaya tidak itu namanya tidak menjadi kecelakaan gitu loh ya. Paham yang saya maksud? Langsung saja kita praktekkan. Yuk. Kita langsung menuju ke mobil. Saya menggunakan mobil Daihatsu. Ya. Daihatsu atau Xenia. Kita menuju ke sini dulu, ke sini. Ini namanya adalah tangki cadangan. Tangki ini berisi apa? Berisi minyak rem. Karena ini menggunakan rem mobil, kebanyakan menggunakan sistem hidrolik. Sistem hidrolik itu apa? Sistem hidrolik adalah sebuah sistem yang digerakkan menggunakan fluida. Nah, fluida itu apa? Fluida terdiri dari satu, bentuk cairan, dua, udara, dan gas. Nah, tiga itu ya. Kebetulan ini menggunakan cairan, nah, yaitu minyak rem. Ini minyak rem ini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Nah, terus ini apa? Ya, ini adalah master rem. Digunakan untuk apa? Ya, fungsinya adalah untuk mengalirkan fluida ini ya, atau minyak rem ke
piston rem yang ada di bawah. Nanti saya tunjukkan. Kok bisa mengalir itu caranya bagaimana? Ya toh. Caranya adalah ketika tuas diinjak, tuas pedal rem itu, pedal rem ya, diinjak, secara otomatis akan mendorong. Di dalamnya ini ada piston ini. Pistonnya akan terdorong, kemudian akan mendorong fluida ini, minyak rem, ke piston rem karena disalurkan dengan ini pipa bertekanan tinggi ini. Kalau ini pecah, otomatis proses pengeremannya tidak bisa stabil, bahkan bisa terjadi rem blong. Oke, sangat berbahaya ya teman-teman jika terjadi rem blong. Terus ada yang melihat ini, tahu ini enggak? Di belakang itu ini apa ya? Ini adalah vakum, atau kita menyebutnya dalam istilah teknik yaitu cool booster. Nah, fungsinya cool booster itu untuk apa ya toh? Pasti bertanya-tanya. Oke, cool booster digunakan untuk meringankan beban pengendara saat menginjak tuas rem. Sudah berpikir, loh, kenapa kok perlu diringankan? Oke, karena ini kendaraan mobil ya teman-teman. Otomatis mekanismenya atau putaran rodanya, tenaganya itu sangat besar. Jika kita hanya mengandalkan injakan rem saja tanpa bantuan ini, apakah kita bisa menyemprotkan fluida dengan maksimal? Injakan manusia pas posisi duduk ya teman-teman, kita bahasnya pas posisi duduk itu tidak lebih dari 75 Newton ya toh? Bayangkan mobil kecepatan CS misal kita 130 ya, bayangkan saja, jangan diande-ande mobil apa kok bisa 130 ya, kita bayangkan saja. Terus kita ngerem, apakah tanpa bantuan ini kita bisa mengerem maksimal? Tidak bakal bisa. Karena itu tadi yang saya jelaskan, kekuatan kaki manusia saat duduk itu tidak lebih dari 75 Newton ya. Terus kita kasih ini supaya menambah dorongan. Cool booster fungsinya menambah dorongan atau menambah tenaga saat pedal rem diinjak. Bekerjanya bagaimana? Oke, bekerjanya ini menggunakan vakum. Vakum coro istilah Jawanya itu nyedot. Lah yang nyedot itu mana? Lah ini ada selang ini berhubungan dengan intake manifold. Intake manifold sudah tahu. Intake manifold itu adalah masuknya udara saat proses pembakaran ya toh? Lah otomatis kan ini menyedot. Jika diinjak katupnya terbuka, ini tersedot dan menghasilkan dorongan. Itu. Ini penjelasan singkat tentang master rem, master silinder dengan ini cool booster. Oke, kita lanjut ke langsung saja ke remnya. Nah, ini saya menggunakan rem depan ya teman-teman, supaya nanti lebih jelas. Karena rem belakang sama rem depan itu mekanismenya sama, prosesnya sama, hanya yang berbeda kebanyakan mobil sekelas seperti ini, minibus, menggunakan rem depannya cakram. Oke, kita bongkar ya. Oke, video selanjutnya kita bongkar. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke teman-teman semua ya, langsung saja kita menuju ke roda. Ini sebelumnya sudah saya dongkrak, sudah saya kendorkan, karena syarat mendongkrak jika melepaskan adalah mengendorkan. Tapi saya tidak video karena mengingat durasi, dan kita fokusnya pada rem bukan pada SOP pendongkrakan. Oke, langsung saja. Nih, maaf saya agak batuk-batuk ini.
karena musimnya ya teman-teman, musimnya pancaroba atau pergantian musim ini harus ekstra hati-hati untuk menghadapi pergantian musim. Oke teman-teman, di sana jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Ini roda yang sudah dilepas. Saya biasanya jika melepas roda ini menaruh rodanya pada bagian bawah mobil. Fungsinya untuk apa? Ada beberapa fungsi. Pertama adalah untuk menghemat ruang atau menghemat kondisi ya, supaya tidak mengganggu kita saat kita melakukan perbaikan atau pengecekan rem. Yang kedua, untuk mengantisipasi apa? Oke, untuk mengantisipasi terjadinya ini dongkraknya atau jackstay-nya turun. Nah, ya toh. Kalau ada ini kan terganjal ini gitu. Nah, untuk menjagani, ya, cara Jawanya menjagani. Oke. Ini namanya disc brake atau tadi cakram, ya toh. Terus ini namanya apa ini? Ini namanya kaliper. Dalam kaliper ini terdapat piston. Piston itu apa? Oke, piston adalah sebuah benda ya, saya sebutnya benda yang menerima dorongan dari fluida ini. Terus dia itu kan seperti ini. Saya berandaikan ini pistonnya. Fluidanya di sini. Terus terdapat dorongan, otomatis ini mendorong, ya toh? Nah, dan ini pistonnya ini berhubungan langsung atau bersentuhan dengan kampas kopling. Terus terjadinya apa? Ya, kampas kopling bersentuhan dengan disc brake menghasilkan gaya gesek sehingga ini kecepatannya bisa berkurang. Oke, sudah mulai paham? Oke, saya akan membongkar ini teman-teman ya. Ini saya buka. Ini saya menjelaskan saja tentang cara-caranya dan cara memperbaikinya. Itu ya. Videonya saya pause dulu. Oke, langsung kita menggunakan kunci. Kebetulan mobil ini menggunakan kunci 13 untuk membuka baut kalipernya ya. Kita pakai pengaman dulu. Langsung kita kendorkan kalipernya. Lumayan berat ya teman-teman. Berat sekali ini. Berat. Ya harus istirahat tenaga. Alhamdulillah bisa. Ya bisa. Aman. Karena ini mobil, istilahnya mobil untuk sehari-hari ya, untuk operasional, jadi semuanya harus baik. Kita perlu ekstra hati-hati. Oke, jika ini sudah terlepas ya, kameranya bisa saya dekatkan supaya jenengan semua bisa lebih paham untuk melihat. Terus kita mengangkat ini ya, yang saya namakan piston itu ini kawan-kawan. Nah, ini pistonnya itu ini. Jika di tuas rem diinjak ini akan keluar, terdorong tadi seperti saya yang jelaskan tadi, dan mendorong kampas rem. Oke, kampas rem saya letakkan dulu kameranya. Kampas remnya itu ini teman-teman. Oke, untuk mengetahui bagaimana kampas rem yang baik
dan yang kurang baik atau yang jelek ya. Kita juga memeriksa visual atau menggunakan mata cukup mudah. Untuk mengetahui gaya geseknya tinggi atau rendah itu cukup mudah. Kita cukup melihat ini. Jika kampas semakin mengkilap, maka gaya geseknya akan rendah. Kok bisa akan rendah? Contoh seperti saja kita gini, ibaratkan kita kaca ya, kaca itu kan mengkilap. Coba jenengan raba atau kalian raba, gaya geseknya sedikit toh. Nah, kalau yang nggak mengkilap apa? Contoh aspal ya, aspal gitu, aspal jalan itu loh, itu kan tidak mengkilap. Coba jenengan raba, gaya geseknya tinggi atau rendah? Pasti tinggi karena dia tidak mengkilap gitu. Itu sebuah teori dari siapa saya lupa yang menjelaskan teori itu, tapi isinya saya paham itu yang dimaksud. Oke, ini dan di sini jenengan lihat, oke, ini ada celah atau ada celah di sini. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur kedalaman atau ketebalan kampas rem ini. Oke, sudah mulai paham. Ini menggunakan apa? Bisa menggunakan mistar atau penggaris, dan lebih baik lagi menggunakan jangka sorong. Ada yang menyebutnya jangka sorong, ada yang menyebutnya vernier caliper, ada yang menyebutnya sketmat. Tergantung penyebutan di wilayah masing-masing dan pengetahuan masing-masing, tapi barangnya sama tuh. Oke, pemeriksaan singkat yaitu kita kok singkat apa namanya, pemeriksaan sederhana. Oke, kita memeriksanya ini, kampas aman. Jika sudah aman, kita pasang kembali. Oke, pasangnya harus hati-hati, jangan sampai terbalik, jangan sampai ada sesuatu yang enggak pas. Terus jika ini perlu dibersihkan, kita bersihkan menggunakan kuas atau menggunakan kain dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ini bersih, supaya tidak mengganggu saat proses pengiriman gitu. Ini namanya kaliper yang tadi saya jelaskan. Ini bentuknya. Keseringan sering apa namanya yang terjadi kerusakan yaitu ini seal atau pelindung seal piston. Jika bengkel pada umumnya menyebutnya ya kui karetan atau karetan rem, ini bisa membusuk. Kenapa kok membusuk? Karena dia selalu basah dengan minyak rem. Nah, karena sifat dari minyak rem itu panas teman-teman. Jika terkena cat, otomatis catnya akan mengelupas gitu. Jadi ini wajar jika membusuk dan menyebabkan kebocoran pada rem. Oke. Caranya untuk mengatasi bagaimana? Ya kita harus mengganti sealnya ini, mengganti karetan, berarti yang baru. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proses sederhana dari pengereman, terus komponen rem dan cara pemeriksaan ringan. Jika ada yang belum paham, jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Terus jika ada yang request mau pemeriksaan apa lagi juga bisa ditulis komentar. Oke. Dan jika ada kesalahan dari saya sebagai manusia lumrah iya toh, sambil gojek saya pembawaannya seperti itu, jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa channelnya di subscribe, di komen, di like ya untuk perkembangan channel ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.